Kita mau bahas salah satu sengketa dagang paling panas saat ini. Ini bukan sekedar bisnis, tapi sebuah pertarungan raksasa antara Indonesia dan Uni Eropa soal minyak sawit, yang dampaknya kemana-mana, dari lingkungan sampai ke ekonomi global. Nah, ceritanya dimulai dari sebuah kabar besar di Januari 2025. Coba bayangin, setelah perjuangan panjang, Indonesia berhasil meraih kemenangan penting loh melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, atau yang kita kenal sebagai WTO. Kemenangan ini jelas besar ya, tapi apakah ini berarti semuanya selesai? Apakah perseteruan ini sudah berakhir? Nah, justru itu pertanyaan utamanya. Atau, jangan-jangan ini baru awal dari babak yang lebih menantang. Yuk kita kupas tuntas. Oke, jadi kemenangan seperti apa sih yang kita bicarakan ini? Dan apa sebenarnya yang jadi inti masalah sampai harus dibawa ke WTO segala? Mari kita lihat. Jadi intinya begini, WTO bilang kalau kebijakan Uni Eropa itu ya diskriminatif. Mereka dianggap nggak adil sama biofuel dari minyak sawit kita. Keputusan inilah yang memenangkan gugatan Indonesia yang sudah diajukan sejak 2019 lalu. Sekarang kita lihat dari sudut pandang Indonesia. Apa sih yang jadi tuduhan utama kita? Intinya, Indonesia menuding bahwa semua aturan lingkungan Uni Eropa ini cuma kedok. Di baliknya, ada agenda tersembunyi untuk melindungi industri mereka sendiri. Oke, mungkin istilah ini terdengar lumit ya, Red E dan ILUC. Gampangnya gini, Red E itu aturan main Uni Eropa soal energi terbarukan. Nah, di aturan itu, sawit kita kena cap berisiko tinggi karena dianggap penyebab deforestasi atau ILUC. Efeknya, fatal. Sawit pelan-pelan disingkirkan dari pasar biofuel Eropa. Dan sikap Indonesia jelas banget, seperti yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan kita. Ini menunjukkan kalau pemerintah serius banget. Ini bukan lagi soal bisnis biasa, tapi udah jadi pertarung harga diri dan melindungi kepentingan nasional kita. Nah, ini dia salah satu senjata andalan argumen Indonesia. Coba deh lihat data ini. Luar biasa. Untuk bikin 1 ton minyak, sawit cuma butuh lahan super kecil 0,3 hektar. Sekarang bandingin sama minyak andalan Eropa, kayak rapeseed atau bunga matahari. Jauh banget kan? Makanya wajar kalau Indonesia merasa, kok nggak adil ya? Oke, itu tadi dari sisi Indonesia. Tapi tentu ada dua sisi dalam setiap cerita. Sekarang kita coba pahami alasan di balik kebijakan Uni Eropa. Ini semua berakar dari satu isu besar yang kita semua tahu, deforestasi. Ini dia angka yang sering jadi sorotan. Sebuah riset menunjukkan 23%, ya 23% hutan kita yang hilang antara tahun 2001 sampai 2016 itu disebabkan oleh ekspansi kebun sawit. Angka ini tentu saja jadi amunisi utama bagi Uni Eropa. Dan ternyata ada lagi yang lebih bikin khawatir. Pada 2018, penelitian menemukan kalau ada 2,8 juta hektar kebun sawit yang ternyata ilegal. Lokasinya ada di dalam kawasan hutan lindung. Ini bukan lagi cuma soal lingkungan, tapi juga soal tata kelola dan penegakan hukum. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata mereka, ini bukan soal melindungi industri dalam negeri. Bagi Uni Eropa, ini adalah langkah yang harus diambil. Mereka merasa punya tanggung jawab global buat melawan perubahan iklim dan memastikan semua produk yang masuk itu berasal dari sumber yang berkelanjutan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Kalian harus tahu ya, kemenangan di WTO kemarin itu baru 1 ronde. Perangnya sendiri masih panjang dan jauh lebih besar skalanya. Ini bukan akhir, tapi mungkin baru permulaan. Coba kita lihat perjalanannya. Dimulai 2018 dengan Red EI, lalu kita melawan di 2019 dan menang di 2025. Keren kan? Tapi, jangan senang dulu. Lihat tuh, di 2026 sudah ada musuh baru yang menunggu, EUDR. Dan aturan ini, wah, jauh lebih ketat. Bukan cuma buat biofuel, tapi buat semua produk sawit. Jadi ya, pertarungan jelas belum selesai. Oke, dengan ancaman baru di depan mata, terus gimana dong nasib industri sawit kita? Apa langkah-langkah strategis yang disiapkan Indonesia untuk melindungi sektor yang vital ini? Tentu, Indonesia nggak tinggal diam. Ada beberapa jurus yang disiapkan. Pertama, berbenah di dalam negeri. Sertifikasi sawit berkelanjutan atau ISPO-nya diperkuat lagi. Kedua, ini penting banget, merangkul para petani kecil kita. Ketiga, cari teman baru alias cari pasar ekspor lain biar nggak tergantung sama Eropa terus. Dan terakhir, pintu diplomasi harus tetap terbuka, negosiasi jalan terus. Dan kenapa sih kita harus segitunya berjuang? Jawabannya ada di sini. Industri sawit ini bukan main-main kontribusinya, 3,5% dari PDB kita. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal perut jutaan orang yang hidupnya bergantung pada sawit. Mulai dari petani sampai pekerja pabrik. Jadi taruhannya super tinggi. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang mungkin belum ada jawaban pastinya.
Di satu sisi kita butuh ekonomi yang tumbuh dan perdagangan yang adil. Di sisi lain, bumi kita butuh diselamatkan. Pertanyaannya, apakah mungkin kedua hal ini bisa jalan bareng tanpa ada yang dikorbankan? Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua.